Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mustafa Kamal Ali di channel YouTube SD Mupati, media pembelajaran SD Muhati. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Sehat selalu ya tentunya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi kesehatan pada kita semua. Oke anak-anak hebat, sebelum menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya dengan cara klik tanda loncengnya. Oke, anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 6, tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-6. Tapi sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak hebat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang karangan non-fiksi. Yang berikutnya ada kewajiban menjaga kebersihan lingkungan dalam lingkup masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menyanyikan lagu bersih dan sehat. Anak-anak hebat, bermain yoyo di waktu fajar. Ayo kita belajar. Nah, berbicara tentang karangan non-fiksi. Nah, sebelum kita tahu lebih jauh tentang karangan non-fiksi, ya, mari kita baca teks berikut ini dengan teknik membaca memindai atau bisa dikenal dengan teknik scanning gitu ya. Oke, di sini ada sebuah teks berjudul Keadaan Alam Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api. Nah, sekitar 130 diantaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia sekitar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahunnya. Namun Indonesia juga sangat suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di lembah Palu, Sulawesi, dan di Pulau Timur. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak gunung di Papua seperti puncak Trikora, Gunung Wilhelmina yang tingginya 4.730 meter dan puncak Jaya atau Gunung Kartan yaitu 5.030 meter. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, sebagian Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Memberamo di Papua.
Nah, anak-anak hebat, bacaan di atas merupakan contoh teks non-fiksi. Nah, setelah baca tadi, kira-kira sudah ada pandangan belum sih tentang teks non-fiksi? Nah, mari kita pelajari lebih dalam tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi atau kita kenal dengan karangan non-fiksi gitu kan? Nah, karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, featur, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Ya, gitu ya. Nah, beberapa perbedaan antara fiksi dan non-fiksi itu terletak pada masalah faktual atau tidaknya dan imajiner atau tidaknya gitu loh. Nah, perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau hayalan. Nah, ini yang termasuk perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Sekarang di sini kita sedang membahas non-fiksi. Oke, selanjutnya, karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak menimbulkan makna ganda gitu ya saat kita membacanya. Nah, di sini ada non-fiksi itu dibagi menjadi dua, diantaranya ada non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Apa sih dari keduanya itu? Mari kita pelajari bareng dulu. Oke, non-fiksi murni. Apa sih non-fiksi murni? Nah, gini. Jadi, teks non-fiksi murni ini berisi pengembangan berdasarkan data-data autentik. Jadi, yang murni itu hanya berdasarkan data-data autentik. Sedangkan non-fiksi kreatif itu berawal dari data autentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya tentunya. Jadi dari data autentik dan dikembangkan sesuai imajinasi dari penulisnya, yang pada umumnya biasanya menjadi sebuah novel, puisi, ataupun prosa. Oke, anak-anak hebat, tadi kita sudah mempelajari ya apa itu teks non-fiksi gitu ya. Dari teks yang sudah kita baca tadi di awal ya, yang berjudul Keadaan Alam Indonesia, sekarang coba kalian sajikan informasi penting yang terdapat di dalam teks tersebut dengan format yang ada di layar ini. Nanti kalian buat di buku tugas kalian ya, kalian buat seperti ini. Nah, jadi pertama judul Keadaan Alam Indonesia, tulis nama kalian di bawahnya, kemudian kondisi umum alam Indonesia apa sesuai teks tadi kalian tuliskan. Selanjutnya kalian tuliskan ciri-ciri khusus kondisi alam di Indonesia, ciri pertama, kedua, ketiga. Tentunya kalian harus membaca ulang tadi dari teks non-fiksi yang sudah kita baca di awal tadi. Oke, anak-anak hebat, untuk selanjutnya kita akan mencoba belajar tentang kewajiban menjaga kebersihan lingkungan dalam lingkup masyarakat. Nah, di sini berbicara tentang menjaga kebersihan lingkungan itu dampaknya sangat banyak sekali tentunya. Berbicara demikian, Indonesia itu termasuk negara dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah di Indonesia itu mengalami banjir. Nah, ini sudah sebuah fakta ya. Jadi di Indonesia ketika musim penghujan, beberapa daerah di Indonesia itu mengalami bencana banjir. Nah, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan tidak hanya tanggung jawab orang-orang tertentu saja tentunya gitu ya. Akan tetapi seluruh masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, jadi semua masyarakat yang ada di lingkungan tersebut berhak atau berkewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lingkungan yang bersih pasti akan nyaman ditinggali, serta masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut juga akan terhindar dari penyakit.
Oke, anak-anak hebat, di sini ada kewajiban menjaga lingkungan atau cara-cara menjaga lingkungan di lingkup masyarakat. Yang pertama yaitu mengadakan kerja bakti secara rutin. Yang kedua, membersihkan lingkungan dari sampah-sampah. Yang ketiga, memelihara kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, ada mengolah sampah organik menjadi kompos. Dan yang kelima, ada memilah-milah sampah. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan tadi tentunya banyak manfaatnya. Nah, manfaat menjaga lingkungan agar tetap bersih diantaranya yang pertama, lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Yang ketiga, tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan kotor seperti bencana banjir. Nah, anak-anak hebat itu tadi tentang cara menjaga lingkungan. Ternyata di sini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menyanyikan lagu bersih dan sehat. Di sini, menjaga kebersihan dan kesehatan adalah tanggung jawab dan kewajiban dari semua masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Di sini ada sebuah lagu yang bertemakan tentang kebersihan. Lagu ini berjudul Bersih dan Sehat yang diciptakan oleh A.T. Mahmud gitu ya. Mari kita lihat lagunya ini dan kita nyanyikan bersama. Mari menyanyi bersama lagu Bersih dan Sehat. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan maka kesehatan, kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat, hidup sehat kerja pun giat. Jagalah lingkunganmu agar bersih selalu. Jagalah lingkunganmu agar sehat selalu. Kebersihan maka kesehatan, kesehatan sangat diperlukan. Hidup bersih menjadikan sehat, hidup sehat kerja pun giat. Nah, anak-anak hebat, itu tadi lagu Bersih dan Sehat ciptaan A.T. Mahmud. Tentu kalian di rumah bisa berlatih kembali dengan cara memutar ulang lagu ini dan menirukannya kembali agar kalian hafal tentang lagu Bersih dan Sehat. Selanjutnya kalian bisa mengimplementasikan atau menerapkan isi dari lagu ini pada kegiatan kalian di rumah. Oke, terima kasih sudah memperhatikan pemaparan pembelajaran ke-6 ini di subtema 1, tema 8. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat belajar, tonton terus channel YouTube SD Mopati, media pembelajaran SD Mohati. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.